Cermat dalam memilih calon pengganti. Muhammad harus menjadi putra mahkota. Demikian gumam permaisuri dari penguasa ke-6 dinasti Abbasiyah, Harun al-Rasyid. Sayang, keinginan dan usahanya untuk menggantikan putra sematawayang Muhammad untuk menjadi putra mahkota terhadang. Suaminya kurang berkenan dengan keinginan dan cita-cita sang permaisuri. Permaisuri tersebut adalah Zubaidah binti Abu Ja'far al-Mansur. Dia lahir pada tahun 145 Hijriah atau 762 Masehi dengan nama Ammah al-Aziz, namun mendapatkan gelar Zubaidah karena kulitnya seperti susu. Cucu Abu Ja'far al-Mansur, penguasa kedua dinasti Abbasiyah tersebut, menikah dengan al-Rasyid, saudara sepupunya, pada 165 Hijriah atau 781 Masehi. Dari perkawinan ini lahir seorang putra tunggal, Muhammad, kelak akan menjadi penguasa berkelar Al-Amin. Zubaidah terkenal dermawan, seperti halnya suaminya. Di samping, terkenal pula gemar melakukan pembangunan gedung-gedung. Dia juga cukup dekat dengan para ilmuwan karena kemampuannya berdiskusi dalam berbagai bidang kebudayaan dan pemikiran di samping kemampuannya untuk mengubah puisi. Zubaidah juga membangun mata air Zubaidah di Mekah, yang menyediakan air bagi keperluan para jamaah haji dan dari Wadi Al-Numan yang berjarak sekitar 10 km dari kota suci. Sebelumnya para jemaah haji minum air asin dan payu. Selain itu, dia juga membuat jalan bagi para jemaah haji dari Irak ke Gizzah menembus padang pasir. Konon sumbangannya yang diberikan permaisuri yang berpulang pada 216 Hijriah atau 831 Masehi itu mencapai sekitar 54 juta dirham. Meski keinginan dan cita-cita Zubaidah kurang mendapatkan sambutan hangat dari sang suami, dia tidak putus asa. Pada suatu malam, ketika sedang bersama sang suami, Zubaidah berkata, "Amir al-Mu'minin, mengapa tampaknya engkau lebih mencintai Abdullah ketimbang Muhammad? Apakah engkau akan memilih Abdullah sebagai putra mahkota, bukan Muhammad?" Sebagai seorang ibunda, wajar jika Zubaidah menginginkan putra kandungnya dibandingkan putra tirinya menjadi calon pengganti sang suami. Apalagi dia pula yang telah mengasuh putra tirinya itu sejak bayi karena ibunda Abdullah seorang perempuan berdarah Persia bernama Marajil yang berprofesi sebagai koki utama istana telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kala melahirkan putra sematawayangnya itu. Zubaidah jawab sang penguasa kepada permaisurinya yang dinikahinya pada 165 Hijriah atau 781 Masehi. "Semua itu telah kupertimbangkan matang. Sejak lama telah kuperhatikan perkembangan dua putraku itu. Karena itu, aku lebih tahu perihal mereka. Ternyata bukan Muhammad yang lebih layak dan tepat menjadi penguasa dan memimpin rakyat." "Amir al-Mu'minin," sergas sang permaisuri, "demi Allah, putraku lebih baik ketimbang putramu dan lebih tepat untuk menempati jabatan itu. Apalagi dia bukan seorang putra yang tolol dan tidak layak untuk jabatan itu. Lagi pula dia lebih dermawan dan pemberani ketimbang putramu itu." "Zubaidah," sahut Harun al-Rasyid berusaha meredam kelegakan kemarahan sang permaisuri, "sejatinya aku tampak dalam pandanganmu terhadap anak kita itu adalah pandangan orang tua terhadap putranya. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putramu itu tentu engkau tahu lebih kucintai ketimbang Abdullah. Namun dalam kaitannya dengan jabatan seperti penguasa, jabatan itu layaknya dan tepat bagi seseorang yang memang benar-benar layak dan berhak atas jabatan itu. Kita bertanggung jawab atas rakyat dan kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingin tahukah engkau perbedaan sikap dan gaya hidup kedua putra kita itu? Duduklah sebentar lagi akan kutunjukkan kepadamu perbedaan di antara mereka." Harun al-Rasyid kemudian memanggil dua orang pembantu. "Temuilah Muhammad dan ajaklah dia berbincang. Ketika engkau berbincang dengannya, coba tanyakan kepadanya bahwa andai jabatan sebagai penguasa diserahkan kepadanya, apa yang akan dia lakukan terhadap dirimu. Selepas itu, segeralah kembali ke sini." Sementara kepada pembantu kedua, dia memerintahkan agar si pembantu mengatakan hal yang sama kepada Abdullah. Beberapa
waktu kemudian, kedua pembantu datang kembali. Selepas mengucapkan salam, pembantu pertama melaporkan, Amir al-Mukminin, ketika saya bersua dengan putra sulungmu, Muhammad, ternyata dia sedang bersama dan bercandaria dengan para penggemar dunia gemerlap. Ketika saya duduk bersamanya dan menyampaikan pertanyaan sebagaimana yang engkau perintahkan kepada saya, dia menjawab bahwa dia akan menganugerahkan kepada saya berbagai hadiah berharga. Bagaimana halnya dengan Abdullah? Tanya sang penguasa kepada pembantu kedua. Amir al-Mukminin, jawab pembantu kedua pelan dan penuh takzim. Ketika saya bersua dengan Abdullah, dia sedang berbincang penuh semangat dengan para cendekiawan, ahli hukum, penyair, dan ilmuwan. Karena itu, dengan sabar saya menunggu hingga dia usai berbincang dengan mereka. Kemudian, ketika saya kemukakan pendapatnya perihal pertanyaan sebagaimana yang engkau perintahkan kepada saya, ternyata dia marah besar dan melemparkan wadah tinta yang ada di tangannya. Selepas itu, dia menyatakan kembali kepada saya bahwa dengan pertanyaan itu berarti saya mengharapkan kematian Amir al-Mukminin. Saya belum pernah melihat dia marah sebagaimana marahnya hari ini. Mendengar jawaban kedua pembantu itu, Harun al-Rasyid pun berucap kepada Zubaidah bin Ja'far, bagaimana pendapatmu perihal perbedaan di antara kedua anak kita? Amir al-Mukminin, Abdullah memang lebih layak dan tepat menjadi penggantimu, sahut sang permaisuri dengan nada suara pelan.